Kalau panjenengan semua mendukung dan memilih Pak Prabowo, Pak Mas Gibran, satu, jangan sekali-kali menghina, mencemooh, mengata-ngatain yang tidak baik terhadap tim relawan pasangan calon lain. Kita rangkul, kita bina persaudaraan di masyarakat. Ingat, semua di sini tidak sedikit, saya hitung ada hampir separuh pendekar, bahwa pendekar itu meskipun tidak dapat dijatuhkan, tidak dapat dikalahkan, tapi pendekar yang hebat adalah tetap menjaga persaudaraan. Nomor satu adalah persaudaraan. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, baru kali ini saya melihat kampanye Prabowo adem ayem begitu. Saya tidak tahu konsepnya bagaimana begitu kan ya. Tapi yang jelas dari beberapa narasi-narasi video ini mengatakan bahwa ya kita harus kompak bersama menjaga kerukunan, menjaga tetangga kita, menjaga kebersamaan di situ. Mari bina katanya begitu ya. Dan walaupun dia bernarasi memenangkan Prabowo Gibran, tampaknya kelihatannya agak begitu sepi mereka yang datang begitu kan ya. Mereka ya oratornya sudah keluar mereka ya, memberikan semangat bagaimana kita menjaga kerukunan itu. Sebenarnya ini baik begitu kan. Ini baik begitu kan. Ya kenapa pendukung Prabowo sampai hari ini begitu kan ya, tidak ada satupun begitu kan ya yang saya lihat ya yang sama dengan ini. Dia mengatakan tidak provokator, malah menjaga kebersamaan di situ begitu kan. Tapi sayangnya kenapa kok sedikit yang hadir di situ begitu kan? Hanya segelintir orang ya, mungkin ya tidak nyampe ratusan ribu begitu kan ya, atau hanya mata saya yang tidak kelihatan. Tapi yang jelas di situ begitu kan memberikan orator sangat baik ya. Yang saya tangkap adalah bagaimana peran mereka ya tanpa menjelek-jelekan lawan-lawan mereka. Baik lawan-lawan mereka Anies Baswedan dan Pak Ganjar. Saya tumben baru kali ini saya melihat deklarasi atau menyatakan langsung untuk memenangkan seorang Prabowo Gibran. Di situ adem ayem begitu kan. Biasanya kan menjadi kalau Pak Prabowo sendiri kan masih sakit hati sana sini, curhat sana sini begitu kan. Ini poin penting begitu untuk melihat bagaimana harus kita jadi contoh ya bagi pendukung-pendukung Prabowo lainnya ya yang kemudian mengadakan deklarasi ini dan itu begitu kan. Walaupun tampak sedikit, tapi orasi-orasi mereka cukup menjadi maksimal, cukup menjadi acuan di situ begitu kan. Bagaimana kebersamaan untuk ya bersama-sama menghargai satu sama lain. Kita harus bina dengan bersamaan itu katanya begitu ya. Jadi siap kan. Ini menarik begitu kan ya, komentar-komentar netizen ini begitu kan. Ya, ini tampaknya agak sepi banget di situ begitu. Ya, kita lihat saja ini. Narasinya ya hanya modal kaos seperti itu begitu kan ya, setidaknya orang agak sedikit yang hadir dan bahkan tampaknya banyak yang agak pulang di situ begitu kan. Itu sudah begitu orasi-orasi mereka yang dilakukan begitu kan. Ini saya tumben baru kali ini saya menemukan ya pendukung Prabowo mengajak kebersamaan di situ begitu, saling menghargai satu sama lain. Baru kali ini begitu kan. Jadi mungkin ya modelnya berbeda orang-orang begitu kan. Ada yang kemudian kelihatan ambisi dan sebagainya begitu kan. Tapi nampaknya dalam beberapa video-video seperti ini, walaupun kelihatan sepi dan sebagainya, tapi cukup memberikan satu stimulasi, memberikan dampak bagaimana ya kita harus menghormati satu sama lain. Itu poin penting di situ begitu. Sehingga kasihan banget satu sisi, apakah ini dari caleg atau siapa begitu kan ya. Tapi kan biasanya kalau di caleg biasanya kan jangan lupa pilih saya begitu kan. Kayak kira-kira seperti itu begitu. Apakah ini memenangkan Prabowo hanya segelintir orang ya? Ini katanya di Bojonegoro ya. Dari Bolo di Bojonegoro. Bolo Bojonegoro. Jadi saya kira antusiasme masyarakat agak sedikit di situ. Mungkin satu sisi karena di Bojonegoro itu kita lihat saja ya bisa dipastikan kemenangan itu adalah PKB dan PDIP begitu kan yang bisa menguasai itu begitu kan. Tapi nampaknya begitu kan ya mereka begitu ngototnya, begitu percayanya mereka menyampaikan kepada publik di situ begitu untuk bersama-sama menangkan Prabowo Gibran. Ya tentu narasi-narasi inilah baik sebenarnya yang dipertontonkan ya kepada
masyarakat bahwa tidak harus saling mencela satu sama lain. Katanya begitu dalam hal ini begitu kan. Tapi kalau kita melihat dengan apa yang kemudian menjadi komentar-komentar netizen ya dari beberapa dari beberapa komentar netizen mengatakan begini ini. Bersama relawan Prabowo Gibran, Bojonegoro menuju kemenangan dan Indonesia Emas di deklarasi relawan Gunung Pandan ya, Sekar Bojonegoro. Tampaknya kalau kita melihat dengan ini banyak sekali yang saya amati begitu kan ya, menunjukkan bahwa ya kita dalam bangsa kita oke lah kita harus menghargai itu begitu kan. Tapi nampaknya dalam beberapa orasi-orasi mereka begitu kan ya, walaupun kelihatan agak sedikit sedikit agak panik ya dan kemudian menurut saya pribadi agak kecil di satu sisi begitu kan ya, nampaknya seperti itu begitu kan. Tapi udahlah ya, yang saya amati di situ begitu kan masyarakatnya sendiri begitu kan yang kemudian mengatakan wah ini gimana Bojonegoro begitu kan, apakah Prabowo akan menang di situ. Saya kira agak jauh begitu kemenangan mereka ya. Dan bahkan ketika mereka oratornya mengajak semuanya begitu kan ya, masyarakat ayo semuanya untuk bersama-sama menangkan Prabowo Gibran. Tapi kan ini kan cukup tidak dominan karena yang datang itu kecil begitu kan ya. Kalau ini disertakan door prize atau hadiah apa, finansial apa, mungkin bisa di situ begitu kan. Ya karena nampaknya seperti itu, maka kemudian yang terjadi apa ya? Yang terjadi ya hanya tepuk tangan, ya mungkin hanya 100 orangan yang hadir di situ begitu kan ya. Tapi kelihatannya mereka begitu pedenya begitu kan. Tapi baru saya melihat baru kali ini saya melihat video-video ya dari pendukung-pendukung Prabowo, biasanya kan joget-joget santai begitu kan, tidak orasi-orasi sama sekali begitu. Seharusnya Pak Prabowo tiru relawan ini begitu. Kenapa? Mereka mengatakan ya kita harus sepakat bersama-sama menjaga kerukunan ya, bukan malah curhat. Seorang Prabowo di situ kan curhat begitu kan ya, hanya itu aja, curhat sana sini begitu. Ini di Bojonegoro begitu kan, karena di Mojokerto katanya begitu kan ya, tidak laku Prabowo ini begitu kan ya, kita tunggu saja begitu. Jadi masa yang datang seperti ini saya kira kan oke lah ya, sebagai penyemangat oke lah, tidak menjadi masalah begitu kan. Tapi nampaknya dan rupanya begitu seharusnya kita harus tahu bagaimana seorang deklarasi di situ begitu kan ya. Ya nampaknya saya pribadi begitu sampai hari ini masih nuansa melihat bagaimana seorang Prabowo itu bisa ya dipercaya di situ begitu. Karena kita lihat saja rekam-rekam jejak dari seorang Prabowo begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dari asumsi di Jawa Timur ya terkait dengan lembaga-lembaga survei Prabowo itu ya keok mereka begitu kan ya, kalau kita berbicara tentang asumsi lembaga-lembaga survei yang ada begitu. Tapi ya oke lah, tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan ya. Jadi apapun yang kita lakukan begitu kan ya, ketika melihat komentar-komentar netizen banyak yang tertawa begitu kan. Ada yang mengatakan Pak Mahfud yang menang di situ begitu kan. Kok sepi pesertanya lur katanya. Bojonegoro itu ya kalau nggak PDP yang menguasai ya Anies Baswedan begitu kan ya. Jadi Jateng katanya full Ganjar bos katanya. Bojonegoro 70% Ganjar Mahfud. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud di situ. Banyak yang mengatakan seperti itu. Inilah komentar-komentar dari netizen. Tapi menurut saya pribadi dengan narasi-narasi apa yang disampaikan oleh berita ini begitu kan, oleh video-video seperti ini, saya kira cukup menjadi kaget sih sebenarnya, dalam artian bahwa ya kenapa kok bisa orasi seperti itu begitu kan ya, ini kan berbeda dengan orasi-orasi lainnya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.